Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila masyayikhina min ladun khususan ila Asy-Syaikh Al-Imam Al-Baydhawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah kita bisa melanjutkan mudzakarah kita seputar ilmu umur ammah. Dimana kemarin kita stuck ketika membahas mazhabnya falasifah. Coba sekarang saya mau clearkan lagi, tentu saja nggak clear banget. Seenggaknya lebih ada kejelasan daripada kemarin. Baik. Bismillah. Iki mau hukama ya? Guys, nggak apa-apa lah. Terlanjur. Oke, cepat aja. Karena ini hanya memperjelas apa yang dimaksud dengan Jauhar Mujarrad menurut para hukama. Jadi kan mereka membagi al-ma'lum menjadi dua kan? Al-ma'lum menjadi dua. Imma yang maklum itu maujud wa imma ma'dum, kan begitu. Hukama. Ya, hukama. Imma dia ma'dum atau maujud. Yang wujud ini imma yakbal adam, imma la yakbal adam. Kita pakai yang la yakbal adam dulu lah. La yakbal al-adam. La yakbal adam tentu saja al-wajib, kan begitu. Kemudian yang yakbal adam. Nah, ini yakbal adam ini dibagi menjadi dua. Yakbal adam ini berarti kan al-mumkin. Dibagi menjadi dua. Imma, syuf, kuncinya di sini kuncinya. Imma dia itu halun fil maudhu, wa imma la. Syuf, perhatikan kata-kata la. Halun fil maudhu kemarin sudah kita bahas. Hal itu adalah ma la yumkin isyaratuhu, tidak bisa diisyarahi. Al-maudhu sudah kita bahas. Apa itu al-maudhu? Al-mahal al-muqawwim lil hal, ya kan? Al-maudhu yakni al-mahal atau al-makan al-muqawwim lil hal, ya kan? Al-hal itu apa al-hal? Al-hal adalah ma la yumkin isyaratuhu, sesuatu yang tidak bisa ditunjuk. Maudhu itu apa? Mahal al-muqawwim lil hal. Oke. Nakidnya berarti apa coba? Sesuatu yang bukan hal fil maudhu. Berarti kan imma. Nah, ini kan al-arad ini kan. Arad. Yang la yakni nakid atau yang tidak sesuatu yang bukan hal fil maudhu itu jauhar, ya kan? Sesuatu yang bukan hal fil maudhu itu berarti kan masih ada beberapa kemungkinan. Imma dia itu halun la fil maudhu. Ya dong. Ya kan? Paham nggak maksudnya? Imma dia itu halun la fi al maudhu. Kalau hal fil maudhu berarti dia arad. Tapi kalau halun la fil maudhu berarti dia bukan arad. Masuk jauhar. Apa itu halun la fil maudhu? Halun la fil maudhu itulah yang disebut dengan surah. Wa imma yang kedua dia itu al-mahal al-muqawwim, berarti maudhu'nya. Nah, kan maudhu itu apa? Al-mahal al-muqawwim. Ya dong. Kalau maudhu yang dengan hal berarti dia arad. Hal yang ada di maudhu berarti dia arad. Tapi kalau hal yang tidak di maudhu maka dia kategori jauhar yang surah. Kalau al-mahal al-muqawwimnya, nah ini yang disebut sebagai al-maddah atau kata lainnya adalah apa? Al-hayula. Yang ketiga, imma dia itu gabungan dari as-surah wal maddah. As-surah
wal maddah. Nah, ini apa? Al-jism. Sama keterangannya kayak kemarin. Yang terakhir, imma dia itu jauhar tanpa surah, tanpa maddah. Jauhar tanpa surah, tanpa maddah. Itu yang disebut sebagai apa? Jauhar. Jauhar mujarrad. Ma la surata wala maddah. Apa itu? Jauhar mujarrad. Har al-mujarrad. Jauhar mujarrad ini nanti dibagi menjadi dua. Imma dia itu lit tadbir, imma dia itu satu lagi lit ta'thir. Yang lit tadbir itu disebut sebagai an-nafs. Yang lit ta'thir itu sebagai al-aql. Nah, yang perlu kita ketahui di sini nih, ini nih yang keempat ini nih, jauhar mujarrad ini. Jauhar mujarrad ini, entah itu nafas atau akal, tidak sama sekali, nggak sama sekali dengan ilmu. Ini tasawurnya berbeda sama sekali. Akal menurut falasifah tidak seperti ilmu yang kita bayangkan. Nafas, jiwa menurut falasifah tidak seperti yang kita bayangkan. Maknanya berbeda, lain sama sekali. Apa itu? Bukan pembahasan kita di sini. Intinya inilah taksimul mawjud indal falasifah. Taksimul mawjud indal falasifah. Oke. Nah, kemarin saya katakan ini platonis. Itu nggak pas. Bukan nggak pas, keliru. Yang benar ini Aristotelian. Karena nanti taksimul falasifah kan banyak ya. Tidak hanya Aristotelian saja. Ada nanti dia itu modelnya Plato atau modelnya orang-orang misalnya falasifah Isyrokiyin dan seterusnya, banyak. Tapi ini khasnya falasifah yang mana itu diteruskan oleh hukama muslimin, al-hukama minal muslimin, antara lain Al-Farabi, Ibnu Sina dan seterusnya. Oke, pembahasan kita nggak di sini. Kita cuman di sini pengen mengetahui taksimul maujud indal falasifah. Karena nanti pembahasan ini akan dibahas di bab selanjutnya ketika beliau Imam Baydawi rahimahullah membantah pandangannya falasifah, membantah pandangannya Mu'tazilah dan seterusnya. Itu nanti dibahas di bab selanjutnya. Kita baru masuk taksim. Jadi kita nggak perlu tahu secara detail perbedaan ini dengan ini apa dan seterusnya. Itu nanti dulu. Yang jelas supaya clear dulu aja, taksimnya falasifah semacam ini. Mafhum? Oke. Ini satu yang saya buat clear sekarang. Dan yang kedua, ini penting juga ini. Penting banget. Kemarin kita sempat stuck juga ketika dihadapkan dengan beberapa persoalan, misalnya seperti ilmu itu apa, kemudian wujud dhihni itu bagaimana, apakah wujud dhihni itu ilmu itu wujud dhihni, umur i'tibari itu semacam apa, hal itu apa bedanya hal dengan ilmu, kemudian arad kalau apa bedanya nanti, pokoknya seputar ilmu, wujud dhihni, umur i'tibari, hal, arad dan sifat. Mafhum? 6 hal ini. Oke, kita buat clear. Saya nggak perlu tulis di papan tulis, kepanjangan nanti. Pertama, perhatikan, sifat itu lebih umum daripada semua yang kita bahas tadi. Sifat itu umum sekali. Sifat itu bisa mawjud, bisa ma'dum, bisa hal. Mafhum? Makanya sifat Allah itu ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Sifat salbiyah itu wujud apa ma'dum? Mawjud apa ma'dum? Ma'dum. Sifat ma'ani wujud apa ma'dum? Mawjud. Sifat ma'nawiyah hal. Jadi sifat itu bisa hal, bisa mawjud, bisa ma'dum. Hah? Ya ini semua. Kalau menurut yang mengatakan, menurut yang meyakini hal, ya berarti hal itu masuk, sifat itu ada yang hal. Kalau menurut yang menolak hal, ya berarti sifat itu nggak ada hal itu nggak ada, malahan udah hal itu nggak ada, selesai. Tapi saya cuma mau terangkan, bos, jangan kita campur-campur istilah. Ini sifat apa hal? Loh, sifat itu lebih umum dari hal. Ini sifat apa? Ini sifat apa arad? Loh, sifat itu ada yang arad. Bagi yang mengatakan ilmu itu arad, maka sifat ilmu itu adalah sifat yang dia arad dan dia wujud, ya nggak? Allah punya sifat sih, Allah punya sifat ilmu nggak?
Woi, Allah punya sifat ilmu? Punya dong. Allah punya sifat ilmu. Sifat ilmu itu wujud nggak? Wujud. Wujud dong. Sifat ilmu wujud. Nanti kan dalam sifat Allah itu ilmu itu masuk apa? Ma'ani atau ma'nawiyah? Ma'ani. Tapi nanti ada ma'nawiyahnya. Bagi yang mengatakan hal itu wujud, ada ma'nawiyahnya. Apa itu? Kaunuhu aliman. Sampai sini dulu ya. Berarti sifat itu umum. Dia lebih umum daripada hal, lebih umum daripada maujud ataupun ma'dum. Mafhum? Sifat itu ada yang maujudah, ada yang ma'dumah. Mafhum? Sifat yang ma'dum itu ya kayak contohnya misalnya gini. Ya gitulah. Mulai dari kidam, bako itu loh. Mukhalafal hawadis itu kan sifat-sifat salbiyah itu. Sifat salbiyah itu ghairu wujud loh. Dia nggak ada. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang salbu mafhumihi an kamalillah. Mafhumnya menafikan sesuatu yang tidak sempurna kalau dinisbatkan kepada Allah. Mafhumnya sifat salbiyah itu. Sifat salbiyah itu umur i'tibari. Dia ghairu mawjud. Dia hanya amrun i'tibari saja. Nanti akan kita bahas. Saya mau mengklirkan dulu aja. Sifat itu lebih umum daripada maujud, ma'dum dan hal. Oke? Mafhum? Nah, yang kedua, ilmu sekarang. Ilmu itu apa ilmu? Apakah ilmu itu maujud atau ma'dum atau hal? Fihi khilaf. Tergantung definisi ilmu bagaimana. Tergantung kita ikut mazhab ulama yang mana. Menurut ulama yang mengatakan bahwa wujud zihni itu ada, maka ilmu itu maujud. Paham? Bagi yang mengatakan wujud zihni tidak ada, berarti ilmu itu ghairu maujud. Ilmu itu umurun i'tibari. Ilmu itu hanya apa? Umur i'tibari. Umur i'tibari saja. Bagi yang mengatakan hal itu ada, maka ada ilmu, ada hal ilmu. Sama seperti tadi, Allah punya sifat ilmu, sifat ma'ani. Tapi ada halnya, kaunuhu aliman. Berarti ilmu itu satu hal, dan dia mewujud, hal itu hal yang lain. Mafhum? Dah. Sampai sini clear ya. Berarti ilmu itu, ini saya sederhanakan, tergantung bagaimana kita, tergantung sudut pandang ulama. Siapa yang mau kita bahas? Yang mengatakan wujud dhihni ada, berarti ilmu itu mewujud. Yang mengatakan wujud dhihni tidak ada, berarti ilmu itu umurun i'tibari, dia ghairu mawjud. Tapi yang mengatakan hal itu ada, ilmu syai' wal hal syai' akhar. Yang jumhur yang mana? Yang tiga pendapat ini. Umur i'tibari. Ilmu kan sifat ma'ani. Hah? Bukan sifat salbiyah yang Yes. Enggak, maksud saya yang menganggap bahwa fit dhihni itu mawjud atau enggak, itu kan patokannya sama sifat salbiyah. Maksudnya? Iya kan? Iya. Nah ya kenapa yang dibahas kok ilmu kan bukan sifat salbiyah? Bukan. Sifat ma'ani. Kenapa tadi contohnya ilmu? Enggak, saiki apa toh? Enggak, tadi kan Anda mengatakan bahwa yang mengatakan ulama yang mengatakan bahwa ada amrun fit dhihni. Yes. Itu berarti mengatakan bahwa ilmu itu maujud. Tapi kalau yang mengatakan amrun fit dhihni itu enggak ada, berarti ilmu itu enggak maujud. Seperti itu kan? Oh iya, ilmu itu amrun i'tibari. Iya. Kan? Yes. Bukannya seharusnya pembahasan ini tuh masuknya di sifat salbiyah, bukan sifat ma'ani. Enggak. Bukan sifat salbiyah. Bukan. Ini kita jangan samakan dulu antara pembahasan sifat-sifat Allah dengan pembahasan ilmu seperti yang ilmu yang kita ketahui. Sifat Allah, karena nanti pembahasan ini kita membahas di domain mumkinat. Kita sedang membahas domainnya domain mumkinat. Karena nanti pembahasannya memang beda. Pembahasan sifat-sifat Allah itu nanti beda. Apakah hubungan antara zat Allah dengan sifat Allah itu bisa dikaitkan dengan hubungan jauhar dengan arad? Tidak bisa. Coba saya kaitkan sekarang. Menurut ulama yang mengatakan, coba ya, ini penting ini. Menurut ulama yang mengatakan ilmu itu adalah maujud, berarti dia menganggap apa? Ilmu itu arad kaif. Kan begitu? Ilmu itu kan arad masuknya. Kaif, arad kaif. Dan kita asumsikan menganggap bahwa wujud dhihni itu ada. Ya dong? Karena dia menganggap wujud dhihni itu ada, maka mereka mengatakan ilmu itu ada, ilmu itu maujud. Lah maujudnya itu sebagai apa? Jauhar apa arad? Arad kan? Aradnya masuk kaif kan? Oke, terus kamu tanya, loh kalau gitu sifat Allah ilmu gimana dong?
Sifat Allah ilmu gimana loh? Kita nggak bisa samakan karena kita sedang membahas konsep ilmu yang hubungannya itu antara jauhar dengan arad. Karena nanti hubungan antara zat Allah dengan sifat Allah itu beda pembahasannya. Kita belum masuk ke situ. Walaupun memang di beberapa hal paling gampang itu menjelaskan hubungan antara zat dengan sifat Allah dengan konsep jauhar arad. Paling gampang seperti itu. Paling gampang bukan berarti terus bisa disamakan seluruhnya. Mafhum? Oke. Nah, sekarang kita ilmu saya kira sudah clear. Sekarang, apa perbedaan antara hal dengan arad? Antara hal dengan arad. Perbedaannya tipis sekali. Tipis sekali perbedaan antara hal dengan arad. Perbedaannya adalah arad itu maujud. Tentu saja arad kaif dan ain ya, karena tidak semua arad itu maujud. Arad itu maujud, wis gitu aja. Pertama, arad itu maujud. Dan wujudnya arad selalu bersamaan dengan jauhar. Arad nggak bisa lepas dari jauhar. Tapi wujudnya arad tidak butuh pada jauhar. Atau tidak disebabkan oleh jauhar. Dah. Arad itu maujud. Wujudnya arad selalu bersamaan dengan jauhar. Tapi wujudnya arad tidak disebabkan atau tidak bergantung. Nah itu dia kalimat yang paling tepat. Tidak bergantung pada jauhar. Kita harus bedakan antara selalu bersama dengan bergantung. Ada misalnya gini, Zidane selalu membawa HP-nya. Selalu, tapi apakah adanya HP bergantung pada Zidane? Enggak dong. Gini, Zidane selalu pakai baju kemana-mana. Pernah nggak kamu lihat Zidane nggak pakai baju? Telanjang gitu, pernah nggak? Nggak pernah kan? Oke, Zidane selalu bersama dengan baju. Tapi apakah wujudnya baju bergantung pada Zidane? Enggak. Itulah hubungan antara jauhar dengan arad. Jauhar selalu ada pada, arad selalu ada pada jauhar. Tapi wujudnya si arad tidak bergantung pada tidak bergantung pada jauhar. Manusia kemana-mana selalu pakai baju. Tapi wujudnya baju tidak selalu bergantung pada manusia. Tapi saya nggak pernah ada ngelihat manusia berjalan tanpa baju. Paham? Nah, inilah yang nanti membedakan antara arad dengan hal. Kalau hal itu wujudnya bergantung pada jauhar. Selalu, bukan jauhar ya, bukan hanya jauhar. Selalu bergantung pada hal yang maujud. Tadi kalimat saya keliru tuh. Bukan wujudnya hal ya, karena hal itu nggak wujud. Hal itu la maujudah wala ma'dumah. Oke, saya. Jadi al-halu la maujudah wala ma'dum. Fahuwa sifatun. Hal itu adalah sifat lima wujudin, sifat bagi sesuatu yang wujud. Lakin la tattasifu bil wujud, tapi dia tidak bisa disifati dengan sifat wujud. Hal itu tidak maujud, tidak ma'dum. Tapi dia apa? Sifat yang selalu ada pada hal yang maujud. Maka fal hal ghairu maujud binafsiha. Hal itu nggak bisa wujud dengan dirinya sendiri. Khilafan anil arad, ini berbeda dengan arad karena arad itu maujud binafsiha, dia wujud dengan dirinya sendiri. Ya kayak alakoh kemarin itu kan. Hah? Itu kayak alakoh gitu kan. Alakoh antar apa ya? Ini bahasa apa ya? Kemarin tuh bahasa apa itu kan ada alakoh antar ilmu ya. Ini orang alim dengan objeknya maklum. Nah, alakohnya itu hal itu. Bukan hal. Bukan ilmunya itu. Bukan. Kayak sifat itu bukan. Enggak, hal enggak gitu. Hal itu gini. Ada gini. Si alim itu maujud enggak? Maujud karena dia manusia. Maklumnya, objek yang diketahui maujud enggak? Tentu saja menurut pendapat yang mengatakan ilmu itu kaif. Kan? Ilmu itu kaif, berarti ada alim, ada ilmu, kan begitu. Dua-duanya wujud. Ketika ada alim, ada ilmu, kan ini dua hal yang berbeda nih antara alim dengan ilmu. Terus orang yang berilmu itu tadi, masa nggak boleh saya sifati dengan sifat alim? Alimiyah. Nah, kealiman. Saya mensifati orang ini dengan sifat kealiman karena ada alim dan ada al-ilm. Sifat alimiyah ini maujud nggak? Alasannya apa? Kalau misalnya alimiyah itu dikatakan tidak maujud, maka ilmunya nggak wujud. Paham nggak? Nah ya, ilmu itu kan tentu saja ini kita mengatakan bahwa kalau ilmu itu wujud, maka harusnya dia bisa kalau ada orang manusianya wujud, ilmunya wujud, maka boleh dong disifati. Masa nggak bisa disifati?
Kalau mausufnya itu kamu katakan maujud, maka sifatnya harusnya maujud. Masuk akal? Ya. Tentu saja ini masuk akal menurut yang mengatakan hal itu ada. Oke. Jadi paham ya perbedaan antara hal dengan arad. Itu hal yang berbeda. Ringkasnya kuncinya ada pada kata-kata wujudnya itu berdiri sendiri. Makanya binafsihah itu bukan berdiri sendiri terus enggak. Binafsiyah itu maksudnya dia wujudnya tidak bergantung pada hal lain. Karena nanti tidak bergantung pada hal lain ada kalanya selalu bersama. Itu dua hal yang berbeda. Selalu bersama itu satu hal, bergantung pada hal lain itu hal yang lain. Paham? Penting loh ini untuk membedakan sifat ma'ani dan maknawiyah itu penting. Nantinya. Tapi kita belum sampai ke situ. Jadi kata hal ini nggak berhubungan sama Allah tadi. Ya, enggak maksudnya. Kalau ini kan kita sedang membahas konsep hal yang ada pada jauhar dan arad. Karena nanti gini, nanti. Tapi konsep hal ini juga bisa kita terapkan sama Allah nanti. Zat dan sifat Allah bisa kita terapkan konsep hal ini. Tapi ketika kita membahas hal hubungan antara jauhar dan arad, kita nggak bisa dong menyamakan konsep jauhar arad kepada zat dan sifat Allah. Karena jauhar arad itu hadis, sedangkan zat Allah dan sifat Allah itu qadim. Qadim semua, zat sifat Allah qadim. Nah, kita membahas yang hadis. Berarti tadi kalau misalnya arad, hubungan arad sama jauhar itu Saya juga nggak tahu. Gimana? Saya juga nggak tahu. Gimana? Jadi hubungan arad sama Jauhar, tadi, ya. Arad berhubungan dengan jauhar. Arad selalu bersama dengan jauhar. Selalu berharap ya. Arad selalu bersama dengan jauhar, tapi wujudnya dia tidak bergantung pada jauhar. Ya, Kalau hal wujudnya selalu enggak wujudnya ya. Subutnya itu dia. Subutnya hal itu bergantung pada yang wujud. Mau dia arad mau itu jauhar. Paham? Berarti ya ta'alaq bil mawjudat. Bukan dia ta'alaq. Maksudnya qaim bil mawjud. Qaimun bil mawjud. Berarti subut tidak mesti wujud. Menurut Mu'tazilah kan begitu. Subut. Enggak, ini saya pakai istilah yang supaya enggak mempermudah aja. Saya enggak nemu istilah yang lain apa. Ada di sini sebetulnya. Di sini kalau di sini kalau nggak salah al-qailina bil hal. Nah, itu dia. Al-qailina bil hal. Enggak dikatakan al-qailina bi wujudil hal, enggak, karena hal itu enggak wujud. Cuma dikatakan al-qailina bil hal. Yang mengatakan hal. Yes. Yang berpendapat hal. Karena hal itu sendiri wasitoh bainal maujud wal ma'dum. Oke. Nah, sekarang perbedaan antara wujud dhihni dengan umur i'tibari. Wujud dhihni itu apa? Umur i'tibari itu. Oke. Bagi yang mengatakan wujud sekarang, tapi ini tentu saja kita pakai konsep yang mengatakan maujud dhihni itu dhihni itu amrun maujud. Tapi bagi yang mengatakan semuanya umurun i'tibari. Semuanya yang bukan maujud itu umurun i'tibari. Oke. Yang tidak makdum tentu saja. Oke. Perbedaan antara wujud dhihni dengan umur i'tibari itu apa? Bagi yang mengatakan wujud dhihni itu ada atau amrud dhihni itu ada, perbedaannya adalah wujud dhihni itu aqwa, dia lebih kuat daripada umur i'tibari. Wujud dhihni aqwa minal umur al-i'tibariyah. Apa lebih kuatnya? Jadi wujud dhihni itu adalah kamu melihat sesuatu yang barusan kamu lihat tadi terus terbayang-bayang di otakmu. Itu wujud dhihni itu. Yes, itu wujud dhihni. Kemudian ketika yang terbayang-bayang itu kamu tarik ke atas, itu kan makulah ula kan? Ya. Makulah ula. Jadi kamu mencerap sesuatu yang ada dari indera, kamu cerap masukkan ke otakmu, terbayang-bayang di otakmu, gambar gunung, kamu lihat gunung, terbayang-bayang gambar gunung di otakmu. Oke, itu wujud dhihni. Ketika kamu tarik lagi ke atas menjadi satu mafhum, gunung itu adalah apa misalnya? Gini aja, saya lihat Rizky di depan saya. Terus saya pejamkan mata saya, ada bayang-bayang Rizky di kepala saya. Terus saya tarik ke atas tuh bayang-bayang Rizky. Dia manusia, hayawan natik. Nah, hayawan natik itulah umur i'tibari. Dia makulah tani. Rizky adalah hayawanun natik. Hayawanun natik ada hayawan sebagai jins dan natik sebagai fasal. Nah itu masih makulah tani, tapi yang level kedua. Jins dan fasal adalah kuliat khomas. Itu nanti naik lagi ke atas. Kuliat khomas adalah hal-hal kuli dalam mantik yang fungsinya untuk menyusun
menyusun menyusun tarif, definisi, itu nanti naik lagi ke atas terus dan seterusnya. Mafhum? Itu umur itibari. Tapi ketika wujud dini itu kenapa dikatakan aqwa? Karena dia memang gambaran, pancaran, cerminan itu dia, cerminan dari realitas. Makanya yang ada di wujud dini itu ya harusnya sama seperti apa yang ada di realitas. Tapi ketika sudah saya angkat nih mafhumnya dari wujud dini, saya angkat ke atas menjadi makulah tsani, maka nanti dia sudah menjadi mafhumat i'tibari. Menjadi amrun i'tibari. Itu bedanya wujud dini dengan amr i'tibari. Tapi bukan realitas ya. Ya bukan realitas Cerminan dari realitas. Yes, ya. Tapi dia mewujud, dikatakan mewujud. Bagi yang mengatakan wujud dini itu apa? Mewujud. Tetap dikatakan mewujud walaupun hanya cerminan. Yes. Tapi jenis, nah ini nanti pembahasannya. Kalau gitu yang dikatakan wujud itu apa? Apakah wujud itu harus yatarattab alaihil athar? Nah, itu nanti perbedaan di situ. Perbedaannya ada pada bagaimana Anda mendefinisikan wujud. Oke. Bagi yang mengatakan wujud dini itu ada. Yes. Dia ketika menarik ke atas jadi mafhumat itu masih wujud. Udah enggak wujud. Itu amr i'tibari. Makanya dikatakan wujud itu hanya apa? Cerminan realitas saja. Yes. Hukama. Yes. Yes. Itu perbedaan, yes. Ya. Perinci. Itu perbedaan antara wujud dihni versi hukama dengan wujud dihni versi mutakallimin, muhaqqiq minal mutakallimin. Nah, ala kulli hal. Ya, jadi hal itu ya, sekali lagi hal itu ada pada jauhar dan ya, kenapa? Berarti kan tadi kan cerminan. Yes. Bayang-bayang setelah maksudnya fantasi setelah cerminan itu berarti itu udah amniti baru. Menurut muhaqqiq minal mutakallimin itu udah bukan tidak wujud lagi. Sudah bukan wujud dhihni lagi itu sudah. Karena itu khoyali, imajinatif. Ya, berarti imajinasi setelah cerminan. Yes. Jadi misalnya saya ngelihat gajah terbayang-bayang di kepala saya. Tapi setelah saya bayang-bayangkan gajah, terus saya coba tambah lagi bayang-bayang itu, oh ini gajah ini kalau misalnya di kepala saya warnai jadi pink. Saya kasih sayap. Dia bisa terbang lalala, itu sudah khoyali. Lah ini bahas imajinasi. Muhaqqiq minal mutakallimin. Muhaqqiq minal mutakallimin. Atau hukama tadi? Enggak, ini muhaqqiq minal mutakallimin. Yang membedakan antara wujud dhihni. Karena wujud dhihni itu harus mutabaqah fil kharij. Oke. Nah, sekarang menurut falasifah, apa perbedaan antara mawujud fil kharij? Ini dia. Ini yang ditanyakan tadi kan. Apa bedanya kalau gitu? Apa bedanya mawujud fil kharij dengan mawujud fi dhihni indal falasifah? Apa bedanya? Nah, ini dia. Ini penting ini. Waalaikumsalam. Mawujud menurut falasifah mana tadi? Nah, ini. Al-mawjud menurut falasifah kan dibagi dua. Imma dia mawujudnya wujud dhihni, imma wujudnya wujud khariji. Yes. Apa bedanya menurut falasifah ini ya? Sekali lagi ini menurut falasifah. Apa bedanya wujud dhihni dengan wujud khariji? Menurut falasifah, sesuatu itu dikatakan wujud ketika dia yutamayyaz kullu syai'in yumkinu tamayyuzuhu minal akhar fahuwa mawjud. Syuf. Definisi mawjud menurut falasifah apa? Kullu syai'in yumkinu tamayyuzuhu anil akhar fahuwa mawjud. Segala sesuatu yang bisa dibedakan dari yang lain maka dia mawjud. La. Mawjud. Maka nanti mawjudnya bisa fil dhihni, bisa fil kharij. Ini kita mawjud menurut falasifah dulu ya. Mawjud menurut falasifah itu segala sesuatu yang bisa kamu bedakan dengan yang lain, maka itu mawjud. Maka kalau di kepalamu kamu bisa membedakan antara saya bisa membedakan Rizky dengan saya bisa membedakan Rizky dengan Zidan, ya sudah, Zidan dan Rizky yang terbedakan di kepala saya mawjud. Karena dia bisa dibedakan. Hah? Dua-duanya. Yes. Saya bisa membedakan antara apel dengan jeruk di kepala saya, maka apel dengan jeruk yang ada di kepala saya mawjud. Kapan itu menjadi mawjud fil kharij? Menjadi mawjud fil kharij ketika ada tasyakhus. Jadi, menurut falasifah, al-mawjud al-khariji
Al-khariji itu adalah gabungan antara al-mahiyah plus al-huwiyah. Atau nama lain dari huwiyah adalah at-tasyakhus. Tasyakhus. Apa ini maksudnya? Perhatikan. Mahiyah itu, syuf. Rizki manusia. Manusia itu hayawanun natik. Mahiyahnya rizki adalah hayawanun natik. Oke. Ketika mahiyahnya manusia itu terbayang di kepala saya sebagai hayawanun natik, maka dia sudah layak dikatakan maujud, karena saya bisa bedakan ini manusia, ini hewan. Dia hayawanun natik. Oke. Rizki Zidan di kepala saya bisa saya bedakan, tapi terbedakan di kepala saya itu dua-duanya sama-sama hayawanun natik. Hayawan natik. Contohnya jangan manusia, karena manusia itu terlalu kita sejak di bumi itu sudah bisa membedakan manusia itu dan manusia lain. Coba kita pakai buah aja, telur. Okay? Telur yang di mata kalian tuh wujudnya kayak mirip-mirip sama aja. Paling yang kalian bedakan adalah ini agak besar, ini agak kecilan begitu. Nah, kamu lihat satu telur, terbayang di kepalamu telur. Oke. Kamu membayangkan di kepalamu telur. Setelah kamu lihat telur, kamu bayangkan, oke, di kepala saya terbayang telur. Kamu bisa membedakan antara telur dengan yang tidak telur, yang bukan telur. Maka wujud telur di kepalamu sudah dikatakan maujud dzihni indal falasifah, karena dia sudah bisa terbedakan dengan yang lain. Mahiyahnya telur itu sudah ada di kepalamu. Jadi, menurut falasifah maujud itu apa tadi? Definisi maujud, kullu syai' yumkinu tamayuzu anil akhar. Nah, sesuatu kullu syai', sesuatu yang bisa membedakan dia dengan yang lain itu mahiyah. Mahiyah itu adalah sesuatu yang bisa membedakan antara satu dengan yang lain. Ya dong? Seperti manusia itu mahiyahnya apa? Hayawanun natik. Hayawan itu ada manusia, simpanse, bonobo, kecoa, lalat dan seterusnya. An-natik itu membedakan antara manusia dengan yang non manusia, manusia dengan kuda, manusia dengan dan seterusnya. Artinya mahiyah saja itu sudah bisa membedakan dia dengan yang lain. Tapi kalau baru mahiyah, dia baru maujud fi dzihni. Tapi ketika sudah ada tasyakhus, oh telur ini beda dengan telur yang ini. Telur yang ini beda dengan yang ini, agak lebih kecil, ini agak lebih oranye, ini agak lebih. Nah, itu tasyakhus tuh namanya. Maka ketika ada mahiyah plus tasyakhus, berarti dia maujud khariji. Atau huwiyah nanti nama lainnya. Sama aja. Rizki sama Zidan sama-sama hayawanun natik. Mahiyahnya sama. Nggak ada perbedaan antara hayawanun natiknya Rizki dengan Zidan, sama semua. Kita semua sama. Hayawanun natik kita dengan Pak Jokowi, dengan Ketum Gerindra dan seterusnya itu sama semua. Yang membedakan apa? Tasyakhusnya. Saya bukan presiden, dia presiden. Nah, itu tasyakhus itu, identitas. Yang membedakan itu apa? Identitasnya. Mafhum? Kalau mahiyahnya sama-sama manusia, identitasnya beda. Huwiyah, tasyakhus, identitas itu berbeda. Tidak ada setiap benda yang ada di alam semesta ini mesti punya huwiyah yang berbeda-beda. Walaupun zahirnya kelihatan sama, mahiyahnya sama, secara zahir kok kayak mirip-mirip, itu hakikatnya punya tasyakhus yang berbeda-beda. Seenggak-enggaknya misalnya kamu lihat ada telur sama mirip tiplek, kamu nggak nemu bedanya. Seenggaknya mesti beda, yang satu di kanan, yang satu di kiri. Nah itu dia. Yang satu di kanan, yang satu di kiri. Seenggak-enggaknya itu perbedaannya. Jadi pahami? Itu dia tasyakhus atau yang disebut identitas. Makanya nanti kalau kita masuk ke hukum identitas, nah disebut asyik huwa. Itu hukum identitas. Hukum identitas mengatakan dia adalah dia, bukan yang lain. Itu nanti satu konsep yang kemudian bisa kita gunakan untuk menolak wahdatul wujud. Law of identity. Asyik huwa. Huwiyah, tasyakhus, hukum identitas. Oke, mafhum? Jadi kalau mau khariji itu kayak cenderung kayak individu per individu. Iya, gitu. Yes, juz'i-juz'inya. Al-maujud dzihni Masih agak guli, yes. Gitu Ya. Betul. Nah, pendapatnya falasifah ini dibantah. Ya, harus dibantah. Dan ini harus dibantah karena kita nggak bahas ini kan. Nah, kita mau membahas konsepnya. Nah, dibantah oleh ulama Ahlussunnah antara lain mutakalimin, antara lain misalnya Sayyid Syarif Jurjani dalam kitab beliau
syarah Mawaqif. Di situ beliau mengatakan kalau wujud khariji itu syaratnya mahiyah plus huwiyah, maka kamu mengatakan bahwa Allah itu, Tuhan itu maujud, tapi maujudnya bukan maujud khariji, maujud dhihni. Kenapa? Kita sama falasifah itu yakin bahwa Allah itu apa? Maujud, dan maujudnya khariji. Falasifah kita yakin mengatakan demikian. Tapi kalau falasifah memberi syarat bahwa wujud khariji itu syaratnya ada mahiyah plus huwiyah, maka Allah hanya punya mahiyah, tidak punya huwiyah. Kok bisa begitu? Yes. Mahiyahnya Allah sebagai Tuhan adalah wajibul wujud. Itu mahiyahnya. Dan Allah tidak punya huwiyah karena tidak perlu dibedakan dengan yang lain. Manusia perlu dibedakan. Karena ada banyak manusia. Manusia dengan hewan, manusia antara satu manusia dengan manusia lain perlu dibedakan semua. Tapi kalau Tuhan tidak perlu dibedakan dengan apapun. Maka dia tidak perlu huwiyah. Sehingga kalau kamu katakan maujud khariji harus ada huwiyahnya, maka kamu katakan Tuhan itu maujud dhihni, dan itu kata-katanya ateis. Ayo, syahadat. Asyhadu, cocok aja. Itu kata-katanya ateis. Mafhum sampai sini? Biar merasakan. Oh, gini. Paham? Oke, jadi kita singkirkan dulu pendapatnya falasifah karena batil. Karena nanti di sini akan dibahas lagi nih, dibantah lagi nih, ada beberapa pandangannya falasifah dan Mu'tazilah yang akan kita diskusikan nanti di sini. Dah, maujud dhihni, maujud khariji saya kira sudah maujud dhihni, maujud khariji sudah lewat. Nah, sekarang kalau gitu, apa bedanya wujud dhihni dengan wujud khariji? Tentu saja menurut ulama yang mutakalimin yang mengatakan wujud dhihni itu ada. Ulama mutakalimin yang mengatakan wujud dhihni aja, gampang aja. Pokoknya kalau dia yatarattab alaihil athar, maka dia wujud khariji. Kalau la yatarattab alaihil athar, maka dia wujud dhihni. Selesai. Itu seperti yang kita bahas di awal. Kalau dia ada atharnya fil kharij, maka dia apa? Khariji. Kalau nggak ada atharnya fil kharij, maka wujud dhihni. Api ada atharnya nggak kalau kamu pegang? Ada. Panas, terbakar tanganmu, kertasnya terbakar kalau kamu dekatkan pada api. Tapi ketika api itu masuk di kepalamu menjadi wujud dhihni, kepalamu terbakar nggak? Nggak ada. Berarti itu wujud dhihni. Bas, selesai. Jadi bedanya wujud khariji dengan dhihni adalah kalau wujud khariji itu yatarattab alaihil athar fil kharij. Kalau wujud dhihni la yatarattab alaihil athar. Mafhum? Nah, cuman kita perlu bantah lagi nih. Ya. Ada pertanyaan. Terus kan misalkan kita mikirkan sesuatu terus ada atharnya jadi susah kalau itu. Oh enggak, bukan athar, itu bukan asar, itu bukan asar dari mahiyah yang kamu pikirkan. Mahiyahnya api kan harusnya atharnya membakar. Kalau kamu memikirkan api terus atharnya bukan kepalamu terbakar tapi atharnya kamu pusing, ya itu bukan athar dari mahiyah api. Oke. Nah, apa argumennya mutakalimin yang menolak wujud dhihni? Dimana ini aktsar mutakalimin. Walaupun muhakkik minal mutakalimin mengatakan wujud dhihni itu ada, tapi kita perlu juga supaya seimbang menyatakan bahwa ulama yang atau mutakallim yang mengatakan wujud dhihni itu tidak ada, dan itu mayoritas kebanyakan dari mutakallimin, argumen mereka adalah begini. Kalau wujud dhihni itu ada, padahal kita menganggap itu umurun i'tibari, bukan wujud dhihni. Semua wujud dhihni yang kamu katakan itu umurun i'tibari. Kalau kamu katakan umur i'tibari itu maujud, maka akan terjadi tasalsul. Kok bisa begitu? Ya begini. Coba kita ke sifat Allah dulu. Kita ke sifat Allah coba. Atau nggak usah lah. Nanti pembahasannya jadi panjang malahan. Kita ke ini aja. Ilmu aja coba ilmu. Sifat Allah juga. Enggak, ilmunya manusia. Kalau ilmu itu kamu katakan ada, bukan amrun i'tibari, maka ilmu itu perlu sifat. Kan gini, tadi kita bahas bahwa bagi yang mengatakan wujud dhihni itu ada, maka ilmu itu mau wujud. Berarti kalau saya mengatakan Rizki alim, saya sifati Rizki dengan alim, kok kamu katakan sifat alim ini maujud? Sifat alim ini kamu katakan maujud, kan tadi sifat kan lebih umum kan? Saya ulangi tadi ya, sifat itu lebih umum ya, dia bisa maujud, bisa ma'dum, bisa hal. Kok kamu katakan sifat ilmu ini maujud? Maka sesuatu yang maujud butuh sifat.
Sesuatu yang maujud butuh sifat. Kan tadi kan ada rizki, ada ilmu, ada sifatnya alimiyah. Kalau kamu katakan ini maujud, maka harus kamu sifati lagi. Terus sifatnya itu harus kamu katakan maujud lagi supaya konsisten dengan konsep yang tadi. Nanti sifati lagi terus ya tasalsal ila ma la nihayah. Maka terjadi tasalsul. Maka wujud dzihni itu enggak ada. Yang ada itu umurun i'tibari. Pokoknya segala sesuatu yang kalau kamu pikirkan terus ke atas nanti jadinya tasalsul atau daur, maka dia umurun i'tibari. Tapi dibantah lagi oleh Yo tentu saja, tapi kita nggak usah sampai sedalam itu. Akhirnya ada jalan tengah. Thoriqul jam'i bainal mutakallimin alladzina qalu biwujudi al-umur adz-dzihniyah walladzina yanfi al-wujud adz-dzihniyah. Jadi ada cara kompromis menggabungkan antara dua mutakallim, yang satu mengatakan wujud dzihni ada, yang satu mengatakan wujud dzihni ada. Cara komprominya gimana? Gampang aja. Kita buat maksimnya itu bukan maujud. Maksimnya jangan dibuat maujud. Kan kita kan selama ini membuat maksimnya itu maujud. Akhirnya kita terpaksa maujud itu, oh berarti maujud itu ada yang dzihni, ada yang khariji. Kita enggak, maujud itu cuman khariji saja, yang dzihni enggak maujud. Akhirnya terpaksa membelah dua semacam itu. Ya sudah, kalau gitu maksimnya jangan kita buat maujud. Maksimnya kita buat al-ma'lumat adz-dzihniyah. Al-ma'lumat adz-dzihniyah. Maklumat dzihniyah ada dua. Imma dia la tahaqquqa fil kharij. Ghair mutahaqqiq fil kharij. Ghair mutahaqqiq fil kharij, imma mutahaqqiq fil kharij. Ghair mutahaqqiq fil kharij ini maujud apa enggak maujud? Enggak usah kita bahas. Yang ghair mutahaqqiq fil kharij, menurut mutakallim yang mengatakan amr dzihni itu ghairu maujud, maka dia makdum. Menurut yang mengatakan umur umur dzihni itu maujud, berarti dia maujud. Enggak usah kita bahas. Intinya kita mengatakan dia ghairu mutahaqqiq fil kharij. Dia enggak ada di realitas. Lah terus di dzihni ada nggak kita bahas. Jadi ini bisa menjamu antara yang mengatakan apa? Umur dzihni itu maujud atau tidak maujud. Udah, gini. Nanti terserah habis ini kamu kembangkan lagi. Paham nggak? Hah? Kalau ghairu mutahaqqiq fil kharij gimana? Sedangkan tadi premisnya bahwa amr dzihni itu tasawur dari ada yang di kharij baru masuk otak kita. Lah iya. Lah kalau nggak ada di kharij gimana dia mau masuk ke otak kita? Ghairu mutahaqqiq yakni la yatarattab 'alaihi al-athar fil kharij. Berarti bukan terrealisasi. Enggak. Iya, berarti maksudnya dari tarot. Ya, dari awal kan saya jelaskan bahwa mutahaqqiq fil kharij itu artinya adalah yatarattab 'alaihi al-athar fil kharij. Paham? Dan ini saya ambil dari kitabnya Syekh Salim Abu Asi. Walaupun Syekh Salim Abu Asi tentu saja beliau ikut pendapat yang mengatakan wujud dzihni itu enggak ada. Tapi beliau membuat taksim kayak gini, saya wah ini thariqul jam'u nih, thariqatul jam'u. Thariqatul jam' baina aktsar mutakallimin wa muhaqqiq minal mutakallimin. Ba'dul muhaqqiqin minal mutakallimin. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya agak kecampur ini sama khilaf kemarin yang terakhir di kitabnya Imam Baidowi. Kenapa? Itu yang terakhir di kitab Baidowi itu bahas apa hal ya kemarin? Yang kemarin? Yang la mutahayyiz wala hal fil mutahayyiz. Iya. Itu yang debat-debat itu yang tarakab itu khilaf tentang apa? Oh, itu bukan. Itu bukan al-hal fil mutahayyiz, itu kan arad, ya kan? Terus ada yang mengatakan bahwa jadi sesuatu maujud khariji yang mungkin itu imma halun fil mutahayyiz wa huwa arad wa imma dia apa? Yang kedua mutahayyiz. Ya, mutahayyiz ada yang mungqasim, ada yang ghairu mungqasim kan begitu. Wa imma la mutahayyiz wala hal. Nah itu jauhar mujarrad, itu yang dikhilafkan. Bukan yang
Iya itu iya. Jauhar mujarad yang iya. La mutahayyis wala hal itu diperselisihkan. Karena kalau itu sampai dianggap ada, maka nanti ya tarokkab. Mafhum atau mahiyah dari Tuhan itu murakkab. Padahal mahiyah Tuhan nggak boleh murakkab. Lah wajibul wujud itu apa enggak murakkab? Murakkab dari apa? Ya, makanya kata kok. Enggak murakkab. Tidak murakkab. Kalau hewan Wajibul wujud itu cuma satu kan? Wajibul wujud cuma satu kan? Ya Iya, wis. iya. Hayun natik ada berapa? murakkab sini maksudnya isnadi. Loh. Kalau hewan natik murakkab itu ya? Hayon natik itu tertarkib dari ada hayawan dan ada natik. Oke. Hayawan itu untuk menggabungkan antara mahiyah, jadi mahiyah ini mahiyah yang mengumpulkan antara apapun yang bisa disebut hewan. Jadi dalam kata-kata hayawan itu masih memasukkan ya ada manusia, simpan seburung dan seterusnya. Terus ada salebnya. Dia menafikan antara yang hayawan natik dengan yang ghairu natik. Karena ada hayawan natik, ada hayawan ghairu natik. Tertarkibnya dari situ. Itu murakkab secara makna. Secara makna murakkab. Karena memang fil kharij juga murakkab. Artinya memang ada manusia. Jadi manusia itu memang harus dibedakan antara hayawaniyahnya manusia dengan hayawannya selain manusia. Tapi kalau wajibul wujud harus dibedakan dengan apa? Nggak harus dibedakan dengan apa-apa. Karena wajibul wujud cuma satu. Beda dengan hayawan. Hayawan itu apa? Iya, beda dengan hayawan itu ada satu atau banyak? Banyak. Maka harus dibedakan dari yang lain. Tapi kalau wajibul wujud ada banyak? Enggak. Jadi wajibul wujud itu sudah satu. Dia sudah jam'u sekaligus membedakan dari yang lain. Tidak perlu didatakan fasal. Walaupun kita nggak bisa mengatakan fasal wajibul wujud sebagai jins ya, bukan. Tapi berfungsi sebagai jins, nah itu biasanya yang disebut. Dia berfungsi sebagai jins. Karena mustahil Tuhan ada jinsnya. Tuhan itu bukan jauhar. Padahal jinsul ajnas itu jauhar. Jadi Tuhan itu bukan jauhar. Maka wajibul wujud itu sudah menjam'u sekaligus apa? Membedakan dengan yang lain. Mengfasal. Menjam'u sekaligus mengfasal dengan yang lain. Jadi dia tidak tertarkib. Kalau sampai ada jauhar mujarrad, maka harus wajibul wujud, allati dan seterusnya. Tapi biasanya kalau kita menyebut Allah kan mahiyahnya bisa adzat al-wajibatul wujud. Iya. Nah, adzat ini kan bukannya murakkab. Enggak. Adzat kan banyak. Makanya dikasih qaid al-wajibatul wujud. Itu bukan kan murakkab juga. Enggak, bukan. Terus di Murakkabnya bukan di situ. Si. Oke, coba ya. Yang ini yang ada yang mengatakan yang ada yang mengatakan kemarin yang mengatakan Yang syaratnya ada. yang Imam Ghazali justru yang mustahilkan nggak sih? Enggak, Imam Razi malah yang mengatakan tidak mustahil. Tidak mustahil. Jadi gini ya, coba. Oke. Murakkab itu begini murakkab. Jadi makna itu ada makna basit dan ada makna murakkab. Makna basit itu yang dia hanya memiliki satu sisi. Tapi makna murakkab itu punya dua sisi. Apa dua sisinya? Dua sisinya adalah sisi musyarakah dan sisi mumayazah. Itu nanti pertanyaannya belum itu sama kayak keterangan saya tadi, cuman pakai bahasa yang beda aja. Ada sisi musyarakah dan ada sisi mumayazah. Hayawan, manusia adalah hayawanun natik. Hayawan itu sisi musyarakahnya ada manusia dan hewan yang lain. Mumayazahnya natik. Pasalnya. Nah, ketika Tuhan dikatakan ada, maka harusnya dia punya sisi. Maka dia hanya memiliki sisi mumayazah. Enggak, dia basit tidak murakkab karena wajibul wujud itu sendiri sudah musyarakah plus mumayazah. Musyarakahnya enggak ada, hanya mumayazah saja. Hanya mumayazah. Musyarakahnya enggak ada. Karena tidak ada yang tertasyrik dari wajibul wujud. Kata-kata wajibul wujud itu sudah
mumayazah, selesai. Nggak ada musyarakahnya sama sekali. Nah, ketika ada jauhar mujarrad, maka ada musyarakah di sini. Apa musyarakahnya? Sama-sama bukan jauhar, bukan arad. Sama-sama bukan jauhar, bukan arad. Bisa dipahami? Nah, itu maksudnya tertarkib. Terus kalau kamu tanya, lah terus zat itu kalau dikatakan zat al-wajibul wujud, lah itu kan musyarakah. Ya, makanya akhirnya bisa dijawab dengan kata Imam Razi bahwa ya memang aslinya kalau dengan jauhar mujarrad itu tidak kemudian membuat Allah itu tertarkib. Jauhar mujarrad itu tidak membuat Allah tertarkib. Kenapa? Karena tertarkibnya hanya dari sisi salbiyah. Kayak kemarin loh, jawabannya Imam Razi. Ya kan? Sesuatu ini fayatarkab. Warudda bi anna syarikah fil kharij la siyama fi salbi la yujibu tarkib. Wes pakai itu. Jadi syarikah itu kalau fil kharij di luar zat Allah, maka itu tidak bisa la yujibu tarkib, tidak bisa dikatakan tarkib. Jadi misalnya zat, zat, adzat, al-wajib, al-wujud. Oke, zat itu kan cuman apa? Bukan cuman Allah. Saya punya zat, semua punya zat, tapi kan zat mahiyah, zatnya kan berbeda. Beda sama hayawan. Hayawan natik, hayawannya saya dengan hayawannya simpan sebunubu beda. Yang membedakan hayawan saya dengan simpan sebunubu apa? Yang membedakan adalah fosilnya. Hayawan itu apa artinya hayawan? Makhluk hidup. Enggak, hayawan itu ya, jismun nami hassas, itu kan hayawan. Hayawan itu semudah makhluk hidup yang berkembang, hidup artinya hidup. Lah, saya hidup enggak? Hidup. Simpan sebunubu hidup enggak? Hidup. Dari sisi hidupnya saya dengan simpan sebunubu sama enggak? Sama. Secara mahiyah jinsnya itu sudah sama gitu loh. Yang membedakan apa pasalnya? Zat sekarang, kalau kamu katakan zat itu musyarakah, enggak. Mahiyah zatnya Allah dengan mahiyah zatnya manusia selain Allah itu berbeda. Zatnya Allah wajib. Zat yang lain hadis tuh, secara zatnya sudah beda. Jadi nggak bisa dikatakan musyarakah. Musyarakah bil lafzi la makna. Ishtirak lafdon laisa bukan ishtirak makna. Tapi kalau hayawanun natik, hayawan itu mustarak fil lafzi wal makna. Maka tidak bisa dikatakan ishtirak di dalam kata-kata zat tidak bisa dikatakan ishtirak. Mafhum? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, al-faslu tsani. Allah, ini agak berat dikit, tapi ya coba saya coba jelaskan dulu di papan. Coba di hapus tulis. Istirahat filafdinya lebih karena sama-sama apa? Ya. Istirahat filafdi Yang mana tuh? yang tadi barusan. Zat. Iya, zat Allah sama zat. Lah ya. Karena sama-sama zat aja tuh. Iya, cuman sama ya kayak ain. Sekarang contoh musyarakah lafzi itu apa coba? Ain kan? Ya kan? Ain itu ada kalanya untuk digunakan mata, digunakan untuk air mengalir dan seterusnya. Sekarang saya tanya, kamu katakan mata itu ain. Matahari kamu juga sebut ain. Duh, berarti istirak dong antara mata dengan matahari. Yes, istirak lafdhon la maknan. Kalau yang Rozi, beliau mengatakan bahwa jauhar itu ada. Yes, saya detailnya saya kurang tahu, tapi Imam Razi hanya mengatakan bahwa kalaupun jauhar mujarrad itu ada, itu tidak kemudian membuat mafhum atau makna dari Allah itu tertarkib. Itu aja. Dengan argumen yang beliau sampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke fasal kedua. Ini bahas apa fasal kedua ini? Fasal kedua ini membahas wujud dan adam. Apa itu wujud dan adam? Kemarin kita baru membahas taksimul maujud. Tapi kita belum bahas wujud itu apa. Dan sudah saya beri tambah di awal bahwa antara maujud dengan wujud itu dua hal yang berbeda. Oke? Wujud itu adalah sifat bagi maujud. Coba. Ya. Yang akan kita bahas nanti ada 3 macam istilah. Jadi ada hunaka al-maujud wal wujud wal mahiyah. Al-mahiyah. Oke. Ada klaim
ada klaim yang mengatakan tasawwurul wujud badihi. Oke. Tasawwurnya wujud ya, bukan maujud. Tasawwurnya wujud itu badihi. Kenapa kok bisa badihi? Misalnya, kan dari tadi kita bahas wujud itu ada apa saja, taksimnya bagaimana, dan tapi kita belum membahas wujud itu apa sih wujud. Saya tahu wujud itu apa wujud. Maka kata para mutakalimin, wujud itu nggak usah didefinisikan. Wujud itu badihi sudah. Nggak usah kamu definisikan. Dan tidak bisa didefinisikan. Kalau sampai kamu mendefinisikan wujud, maka nanti jatuhnya adalah ta'rif lafzi. Bukan ta'rif hakiki, ta'rif lafzi. Kenapa? Karena tasawwurul wujud badihi itu klaim. Oke, klaim. Apa argumennya? Nah, ini dia argumennya. Ini argumen yang penting. Kata para mutakallim, maujud itu apa maujud? Al-maujud. Oke, maujud itu kan sesuatunya yang wujud. Kalau maujud itu sesuatu yang kamu katakan wujud, wujud itu sifatnya. Apa namanya? Tasawwur maujud itu badihi, jelas. Badihi. Nanti akan kita jelaskan. Tapi kalau wujudnya, bagaimana kita cara mentasawwur wujud? Jadi kata para mutakallim, maujud itu tertarkib, maujud itu tersusun, atau syarat sesuatu itu maujud harus ada mahiyah plus wujud, sifat wujud plus sifat wujud. Maka saya katakan wujud itu sifat ya. Coba bayangkan. Udah mulai pusing nih kayaknya nih. Jadi maujud itu tersusun dari mahiyah plus sifat wujud. Contoh, nih ya. Mahiyah dari spidol. Apa mahiyah dari spidol? Dia plastik yang bisa digunakan untuk menulis di papan tulis lalu dan seterusnya, itu mahiyahnya. Oke. Ketika mahiyah ini tidak memiliki sifat wujud, maka kira-kira spidol ini maujud nggak? Nggak. Spidol ini maujud, bisa saya indra, bisa saya lihat di depan saya karena dia ada mahiyah dan ada sifat wujudnya. Kalau hanya ada sifat wujud tanpa mahiyah, maka saya tidak bisa membedakan spidol dengan mahiyah-mahiyah yang lain. Jadi benda yang maujud itu pasti tertarkib dari dua hal. Nanti akan ada argumennya. Kenapa bisa begini? Tapi kamu perlu paham konsepnya dulu. Bahwa sesuatu dikatakan maujud itu ketika dia tertarkib dari apa? Mahiyah dan sifat wujud. Mahiyah itu untuk membedakan diri dia dengan yang lain. Sifat wujud yaitu untuk membuat dia ada dan bisa diindra. Fil kharij. Kamu simpan dulu pemahaman falsafah atau apa yang simpan dulu. Kamu fokus aja dulu di sini. Simpan dulu, fokus dulu di sini. Kan ini lumayan berat, lumayan. Oke. Maujud itu adalah kumpulan dari mahiyah plus sifat wujud. Sesuatu kalau hanya ada sifat wujudnya, nggak ada mahiyahnya, yang cuman wujud saja, maka kamu tidak bisa membedakan dia dengan yang lain. Yang membedakan dia dengan yang lain itu mahiyahnya. Kalau hanya ada mahiyah tanpa sifat wujud, kamu nggak bisa mengindra. Kenapa kok bisa begitu? Coba perhatikan. Apa argumennya? Oke. Contohnya, kita pakai contoh manusia aja biar gampang. Yang kita sudah tahu mahiyahnya. Contohnya al-insan. Al-insan, al-maujud. Manusia yang wujud itu tertarkib dari mahiyah, yaitu al-hayawan, an-natiq, dan yang satu adalah apa? Sifatul wujud. Sifat wujud dari mahiyah. Pertanyaannya, kenapa nggak dikatakan sifat wujud itu bagian dari mahiyah aja? Coba perhatikan. Masuk akal kan? Kenapa nggak? Mau katakan? Kenapa sifat wujud nggak dikatakan mahiyah? Syuf, lah ini argumennya. Argumennya para mutakallim. Argumennya adalah kalau sifat wujud itu adalah mahiyah itu sendiri, maka kamu tidak mungkin memiliki tasawur mahiyah. Kamu tidak mungkin punya tasawur mahiyah yang tidak wujud. Itulah kenapa sifat wujud itu harus dibedakan. Perhatikan. Bisa nggak kamu mentasawur satu mahiyah yang dia tidak wujud?
Bisa. Itu artinya ada mahiyahnya, tapi sifat wujudnya nggak ada. Akhirnya cuma ada di kepalamu, jadi umur iktibari aja. Karena, paham nggak? Oke. Sesuatu dikatakan wujud itu ya karena ada mahiyah dan ada sifat wujud. Karena kalau dia nggak punya sifat wujud, hanya umur iktibari. Kamu membayangkan naga, atau apa yang sering dikasih contoh dalam kitab-kitab mantik itu? Anko, burung apa itu? Phoenix ya, phoenix itu. Kamu bayangkan burung phoenix di kepalamu. Garuda itu nggak ada loh. Garuda itu apa namanya? Umur iktibari. Tapi ini penistaan Pancasila nggak ini? Iya, kita bicara fakta aja. Garuda itu simbol. Dia simbolik. Nggak ada wujudnya di alam nyata. Oke? Iya, mahiyahnya ada. Hayawanun natik, itu mahiyah itu bisa ditasawurkan. Kamu bisa nggak mentasawur satu pohon? Tasawur pohon aja, apapun pohonnya. Kan umur iktibari kan? Wis terserah mau kamu katakan wujud dhihni ada atau wujud dhihni nggak ada umur iktibari terserah. Tapi yang jelas sekarang kamu bayangkan sesuatu di kepalamu yang dia mahiyahnya ada di kepalamu, tapi wujudnya fil kharij nggak ada. Bisa? Gampang, tiap hari ngayal, gampang aja. Kita membayangkan satu mahiyah tapi nggak ada wujudnya. Berarti artinya mahiyah a'ammu minal wujud. Li'annal mahiyah imma mawjud wa imma ma'dum. Maka sesuatu dikatakan mawjud harus ada mahiyah dan harus ada wujud, sifat wujud. Paham sampai sini? Nah, sekarang klaimnya. Coba perhatikan. Nanti akan saya tambah beberapa argumen yang lain. Sekarang klaimnya. Oke. Ini berarti kita masuk ke pendapat yang mengatakan ziyadatul wujud anil mahiyah. Artinya mahiyah itu sendiri, wujud itu sendiri. Karena memang ada khilaf antara mahiyah dengan wujud, ada khilaf. Apakah mahiyah itu ainul wujud atau mahiyah syai' wal wujud syai' akhar? Kita ikut pendapat aktsarul mutakallimin yang mengatakan bahwa mahiyah itu syai' wal wujud syai' akhar, dan argumennya sudah saya jelaskan tadi. Karena kamu bisa membayangkan sesuatu di kepalamu yang ada mahiyahnya, tapi sifat wujudnya nggak ada, akhirnya ya hanya umur iktibari aja. Mafhum? Oke. Tapi kalau dibalik nggak bisa ya? Gimana? Nggak kepikir kan? Sifat wujudnya ada tapi mahiyahnya nggak ada, nggak kepikiran? Nggak. Ya apa? Segala sesuatu itu pasti ada mahiyah yang membedakan dia dengan yang lain. Coba sebutkan satu hal yang wujud tapi nggak ada mahiyahnya. Nggak ada. Nggak tahu apapun kamu dengan benda itu, misalnya kamu datang ke bulan, kamu nggak tahu ini benda apa. Tapi yang jelas kamu bisa membedakan dia dengan yang lain. Ya nggak? Ya sudah, itu mahiyah. Jadi kenapa nggak dengan hal itu bisa dikatakan wujud sama mahiyah itu sama? Wujud sama mahiyah itu sama? Ya itu tadi, karena ada mahiyah di kepalamu yang wujud, tapi di alam nyata nggak ada. Gitu loh. Gimana? Coba kamu jawab itu tadi. Mau nggak mau akhirnya kamu mengatakan bahwa ya sudah, kalau gitu mahiyah itu satu hal, wujud itu hal yang lain. Kalau sudah wujud berarti ada mahiyahnya. Jelas, kalau sudah wujud pasti ada mahiyahnya. Tapi kalau ada mahiyah, belum tentu ada wujud. Maka harus dipisah antara mahiyah dengan wujud. Paham? Nah, saya ada pertanyaan nih. Tapi saya ada gambaran jawabannya, cuma yang pengen aja. Kalau syarat dari wujud harus ada mahiyah dan sifat wujud, kemudian kita tadi kan membedakan. Kalau ada sifat wujud tapi nggak ada mahiyah, gambarannya kayak tadi. Tapi kalau memberi gambaran ada mahiyah tok tanpa sifat wujud, kayaknya sulit. Ya itu loh. Angkok. Jadi kan kayak gini. Kita mengetahui ada mahiyah sesuatu. Itu kan karena dia wujud. Oke. Kita nggak tahu, mesti, ya terus. Loh, mesti dong. Enggak dong. Mahiyah itu kan sesuatu, ya. Antum tahu mahiyahnya HP. Kapan? Ketika dia wujud kan? Iya, terus. Nah, kalau seandainya dia nggak wujud bagaimana? Sekarang saya tanya. Bill Gates. Ya. Kok Bill Gates apa yang penemu iPhone itu? Bill Gates ya? Bukan. Steve Jobs. Steve Jobs. Sebelum Apple itu muncul, di otaknya udah ada Apple-nya belum? Udah ada gambaran Apple? Di otaknya sudah ada. Berarti fidin dulu ya? Yes. Mau fidin atau umur itibari terserah. Arsitek itu sebelum bangun rumah, gambaran rumah udah ada belum di kepalanya? Udah. Mau kamu katakan itu amr itibari, mau katakan itu mawjud ini, terserah, yang penting itu mahiyah. Itu sudah mahiyah. Dan amr itibari mawjud.
Makanya saya bilang, mau kamu katakan itu umur itibari menurut satu mutakalimin atau wujud dhihni terserah. Yang jelas itu sudah mahiyah. Yang penting itu sudah mahiyah. Sudah bisa dibedakan dengan yang lain. Ketika sudah ada sifat wujudnya, maka dia dikatakan maujud fil kharij. Bas. Ayo coba bantah. Karena nanti ada yang bantah ini ada. Ya itu saya itu. Dan kuat juga pendapatnya. Kuat juga. Dan kamu akan bingung nanti. Paham ya? Coba, udah yang penting ini dulu Pak, yang penting paham dulu. Karena nanti akan ada bantahnya, tenang aja. Oke. Tasawwur wujud. Oke, sekarang kita coba kembali ke klaim tadi. Lah, oke. Apa hubungannya ini bahwa mawujud itu terbagi dari mahiyah dan sifat wujud dengan tasawwurul wujud badihi? Oke. Kalau gitu wujud nggak usah didefinisikan karena sudah badihi. Apa argumen dari itu? Apa argumennya? Argumennya adalah, perhatikan. Manusia yang mawujud itu tahu nggak kalau dirinya wujud? Kalau di kitab Musonef mengatakan li'annal wujud juz'un min wujudi. Mana tadi? Ya, li'annahu yakni al-wujud juz'un min wujudi wa tasawwuruhu daruri. Perhatikan. Saya sebagai manusia yang mawujud ini tersusun dari mahiyah dan sifat wujud. Sekarang, saya sebagai manusia yang mawujud, tahu nggak kalau diri saya mawujud? Tahu nggak? Tahu dong, tahu. Saya tahu diri saya mawujud. Karena saya tahu diri saya mawujud, maka saya tahu ada sifat wujud. Kok bisa begitu? Misalnya kayu, kursi. Kursi itu kul. Ajzanya apa? Kayu dan paku. Oke. Kalau kamu tahu paku, kamu tahu kursi nggak? Bisa tahu kursi nggak? Belum tentu. Ada paku, belum jadi kursi loh ya. Ada paku nih. Kamu tahu dengan lihat paku kamu bisa langsung tertasawur kursi? Nggak bisa. Cuman ngelihat kayu bisa tertasawur kursi? Nggak bisa. Tapi kalau kamu melihat kursi, bisa nggak tertasawur paku dan kayu? Bisa. Ketika kamu sudah mentasawurkan kul, maka ajzanya otomatis tertasawur. Tapi kalau kamu hanya melihat juz'u ajza, kamu belum tentu bisa mentasawur kul. Kalau saya bisa mentasawur al-mawjud yang dia kul dari ajza mahiyah dan wujud, maka harusnya saya sudah bisa tertasawur wujud. Li'annal wujud juz'un min wujudi. Maka sifat wujud ini bukan cuma wujudnya saya loh ya, tapi semua yang wujud itu saya sudah bisa tertasawur. Karena semua yang wujud itu hakikatnya sama-sama mawujud, dan mawujud itu tersusun dari mahiyah dan sifat wujud. Kalau saya sebagai manusia yang mawujud itu, saya tahu wujud saya itu bahwa saya itu mawujud, padahal saya tersusun dari sifat wujud dan mahiyah. Kalau kulnya sudah tertasawur, maka ajzanya juga doruratan, secara doruri. Mafhum? Ini bisa menjawab nggak bagi orang yang saya ini wujud nggak ya? Bisa nggak dijelasin? Itu perlu tambih. Orang semacam itu bukan dia nggak tahu bahwa dia wujud apa enggak, dia ghafil. Orang itu lalai, satu. Atau yang kedua, imma orang itu yadkhulu fi aqlihi mutasyabihat. Ada hal-hal yang jumbuh atau pikiran-pikiran yang ada di kepalanya sehingga dia bingung, dia nggak bisa membedakan satu. Tasawur wujud kan mudah sekali. Saking mudahnya, maka kata-kata wujud itu bahkan dipakai sama anak-anak kecil dan mereka tidak pernah saling menanyakan satu sama lain. Ada nggak ibumu di rumah? Artikan, apakah ibumu wujud di rumah? Ya kan? Apakah ibumu wujud di rumah? Lah iya. Ini ada nggak? Kamu punya ini nggak? Punya itu kan berarti kan sudah tertasawur bahwa ini ada, ini nggak ada. Itu badihi sekali. Kalau ada orang yang meragukan wujud dia, kalau ada orang meragukan wujud dia, maka harusnya dia tidak bisa pulang ke rumah. Karena dia bingung, ini rumah saya wujud nggak beneran? Enggak. Kalau dia masih pulang ke rumah, kasih tahu, kamu kok masih pulang ke rumah? Ya emang ini rumah saya. Ya berarti kamu tahu kalau sebetulnya kamu itu wujud, rumahmu wujud, orang tuamu wujud, semuanya wujud.
Jadi sangat tidak masuk akal ketika ada orang mengatakan bahwa jangan-jangan saya ini hanya hologram yang Nggak ada teori mengatakan jangan-jangan yang hidup itu sebenarnya cuma saya saja. Semuanya di dunia ini hologram, kehidupan semua ini hologram, dan macam-macam. Dan Iya. ada yang mengatur di atas, memainin. Kalau kamu memang meyakini bahwa yang hidup di dunia hanya dirimu, sekarang coba kamu kencing di rumahnya Pak Presiden. Kalau emang kamu merasa bahwa yang wujud hanya dirimu, kencing aja di rumah Pak Presiden. Kalau ternyata kamu masih ditangkap polisi, masuk penjara, ya berarti Enggak, itu maksud itu tuh konsekuensi lazim dari dia menganggap bahwa semua selain dia itu NPC. Tetap jadi adanya sistem kepresidenan, kepolisian dan norma dan macam itu NPC semua di kehidupan Ya. dia sendiri. kalau kata Imam Jadi Tabtazani, orang itu dibakar. Ditonjok mukanya, tonjok. Kamu tempeleng aja, Pak. Saya kan hanya hologram, jangan marah dong. Saya kan nggak wujud, yang wujud kan cuma kamu, tempeleng. Tempelengi aja sampai dia sadar, ya sih wujud. Ya. Oke. Nah, wujud itu, nah ini ada satu anu lagi nih, satu pembahasan lagi sebetulnya. Wujud itu, benar. Ya. Wujud, apakah wujud itu mustarak lafzi atau mustarak maknawi? Misal, saya mengatakan bahwa saya wujud, kemudian kecoa wujud, ini wujud lalala, alam semesta wujud, dan seterusnya. Dari semua wujud-wujud ini, saya wujud, lafaz-lafaz yang wujud ini, itu mustaraknya mustarak lafzi atau maknawi? Kalau kamu katakan itu mustarak lafzi, kalau kamu katakan itu mustarak lafzi, berarti itu sama saja kamu mengatakan wujud makna wujudnya saya dengan makna wujudnya orang lain berbeda. Mustarak lafzi kan seperti gini, saya mengatakan ain, tapi maknanya bisa matahari, bisa mata saya, bisa mata-mata, bisa air sungai mengalir. Itu mustarak lafzi. Kalau mustarak maknawi nggak gitu. Mustarak maknawi itu saya mengatakan misalnya air, saya katakan air. Air itu ada banyak, ada air laut, ada air sumur, ada air hujan, lalal dan seterusnya. Tapi semua ini punya mahiyah yang sama, yaitu benda cair yang mengalir. Sudah. Cuman beda karakteristiknya, khususiatnya saja. Tapi secara mahiyah mereka sama. Oke? Punya makna yang sama. Cuman yang membedakan karakteristiknya. Tapi kalau kamu katakan itu mustarak lafzi, maka kamu harus mengatakan bahwa memang hakikatnya beda. Hakikat wujud saya, hakikat wujudnya Zidan itu beda. Dan menurut jumhur mutakallimin, wujud itu mustarak maknawi, bukan lafzi. Jadi yang beda itu hanya khususiatnya. Apa buktinya? Ini kan klaim. Apa bukti bahwa semua wujud, misalnya yang mumkinat ya, semua yang wujud itu hanya mustarak maknawi, bukan mustarak lafzi. Buktinya adalah, kalau kamu melihat sesuatu nih, dari jauh, kamu lihat itu kok ada benda gerak-gerak, itu apa ya? Nggak kelihatan. Kayaknya tikus itu. Setelah agak dekat, oh bukan kelinci itu kayaknya. Setelah agak dekat, oh bukan itu kucing. Mulai dari kamu membayangkan dia tikus, dia kelinci, dia kucing, khususiatnya berbeda-beda, tapi ada satu mahiyah yang tidak berbeda. Satu hak, apa itu? Wujud. Walaupun kamu ketika di awal kamu membayangkan dia itu tikus, kamu juga membayangkan dia itu wujud. Membayangkan dia itu kucing, dia wujud. Dia kelinci, dia wujud. Ada satu wujud yang sama, yang tidak berbeda, walaupun khususiatnya berbeda-beda. Berarti ini mustarak lafzi bukan maknawi. Mustarak maknawi bukan lafzi. Bisa dipahami? Tapi antara hubungan kita sama Allah harus mengatakan ini mustarak lafzi. Ya, iya dong. Karena nanti wujudnya Tuhan itu kan wajibul wujud. Wujud kita enggak. Oke. Kalau wujud itu berarti bukan wujud maknawi lagi. Kenapa? Kalau kita katakan Tuhan wajibul wujud, terus Ya. kita wujud aja, Ya. itu bukan bedanya di wujud maknawi, bukan. Itu wujud itu sudah beda beda apa namanya? Saya bentar.
Allahu Akbar. Antara apakah maujud di sini hanya maujudnya mungkinat atau wajibul wujud juga, saya belum ini ya. Coba saya tawakuf dulu aja. Ya. Coba kita baca kitabnya dulu ya. Kita sambil tadi yang saya terangkan itu apa yang ada di kitab ini. Oke, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Tsani, pasal yang kedua, fil wujud wal adam. Membahas mengenai wujud dan adam. Sekali lagi, di pasal ini intinya membahas apa? Ada dua hal yang dibahas setidaknya, walaupun di sini ada beberapa pasal ya. Ada beberapa masail yang dibahas, tapi yang akan kita bahas di sini adalah pembahasan apakah maujud itu ainul wujud atau dia akhos minal wujud, zaid anil wujud. Jadi apakah maujud itu ainul, apakah wujud itu ainul maujud? Wujud ya wujud itu sendiri, sifat wujud bukan. Apakah maujud itu ya ini ya, apa nama? Yang wujud ainul wujud, ainul wujudi. Enggak, apakah wujud itu ainul mahiyah atau dia zaid anil mahiyah? Nah, apakah wujud itu ainul mahiyah atau dia zaid anil mahiyah? Tentu saja sebelumnya kita akan membahas wujud sendiri itu apa? Apa makna wujud? Wa fihi masail, di sini ada beberapa masail. Al-ula yang pertama, tasawwurul wujud badihiyun. Tasawwur dari makna wujud itu badihi. Oke, badihi itu artinya apa? Kita ketahui secara pasti tanpa perlu nazar. Tanpa perlu nazar. Oke. Dan sudah saya katakan tadi, antara maujud dengan wujud harus kita bedakan. Maujud jelas badihi, tapi apakah wujud itu badihi? Maujud diri saya itu loh, itu kan badihi. Tapi apakah kemudian maujudnya yang juzuk, yang merupakan juzuk dari maujud itu badihi? Nah, itu yang kita bahas. Tasawwurul wujud badihiyun. Tasawwur dari wujud itu badihi. Kenapa? Li'annahu juz'un min wujudi. Karena yang namanya wujud itu juzuk bagian dari wujudi, wujud saya. Maujud saya itu tersusun dari apa? Mahiyah dan wujud. Kalau kulnya tertasawur, maka juzuknya harusnya juga tertasawur. Wa tasawwuruhu, dan tasawur dari wujud saya, maujud saya, doruriyun, doruri. Tidak perlu dipikirin lagi. Mafhum? Nah, atsaniyah yang kedua. Ya. Watasawuruhu punya ke wujud. Ya, wujudi, aywah. Wujudi, ya. Wa tasawwuru yani tasawwuru wujudi daruriyun, fa tasawwurul wujud badihi atau daruri. Atsaniyah yang kedua. Annahu, bahwasanya wujud mushtarakun. Lafat itu adalah lafat mushtarak. Tentu saja mushtarak di sini mushtarak maknawi, bukan mushtarak lafzi. Mushtaraknya apa? Maknawi, bukan lafzi. Mushtarakun bainal mawjudat. Makna wujud itu mushtarak antar semua hal yang wujud. Sama. Mushtaraknya mushtarak maknawi, bukan mushtarak lafzi. Kenapa coba? Lah ini beliau nyebutkan apa? Dalilnya, argumennya. Libaqa'il ilmi bihi inda tabaddulil khususiyat. Karena kita masih bisa mengetahui bihi, wujud tersebut, inda tabaddulil khususiyat, ketika khususiyatnya berbeda-beda. Ada mahiyahnya yang saya suruh kalian bayangkan tikus, ngeliat itu tikus, bukan kancil, kelinci, bukan kucing. Mahiyahnya tikus, kucing, kelinci beda-beda nggak? Beda-beda. Tapi tasawur wujud kamu, wujudnya tikus, kelinci sama nggak? Sama. Jadi walaupun mahiyahnya, khususiyahnya berbeda-beda, tapi tasawur wujudnya masih sama. Itu yang menunjukkan atau membuktikan bahwa tasawurul wujud selain badihi dia juga mushtarak maknawi, bukan mushtarak lafzi. Jadi ketika mahiyahnya berbeda-beda, ganti-ganti, tapi ada satu makna yang masih sama, yang tidak berubah, yaitu tasawur apa? Wujudnya. Fala yakunu nafsal mahiyah wala juz'aha. Maka yang namanya wujud itu bukan mahiyah itu sendiri dan bukan bagian dari mahiyah. Ini beliau sekali lagi mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa wujud dengan mahiyah itu dua hal yang berbeda.
bukti bahwa kamu punya tasawur yang berbeda-beda dari mahiyah, tapi masih punya tasawur wujud yang sama, itu menandakan bahwa wujud itu satu hal, mahiyah itu hal yang lain. Dia berbeda dengan mahiyah, dia bukan mahiyah itu sendiri dan bukan bagian dari mahiyah. Juz A ini sebetulnya tidak ada satupun falasifah mutakalimin siapapun yang mengatakan bahwa mahiyah itu wujud itu juzuk dari mahiyah. Khilafnya cuma dua. Apakah dia itu zaid anil mahiyah atau nafsul mahiyah, itu aja. Juzuk nggak ada. Nggak ada yang mengatakan wujud itu juz'ul mahiyah, nggak ada. Hanya ada dua pendapat. Yang satu mengatakan mahiyah itu nafsul wujud, pendapat yang lain mengatakan apa? Zaid anil mahiyah. Syuf, apa alasannya? Kenapa dikatakan mahiyah itu zaid anil mahiyah? Wujud itu zaid anil mahiyah. Li'anna kulla mahiyatin min haitsu hiya la ta'bal adam. Karena mahiyah dilihat dari sisi dirinya sendiri, mahiyah itu sendiri la ta'bal adam, tidak menerima ketiadaan, artinya bisa tidak ada. La ta'bal adam, artinya bisa tidak. La ta'bal adam itu artinya apa? Tidak menerima ketiadaan. Berarti bisa nggak ada dong? Ya. Tidak menerima ketiadaan. Tidak menolak. Kok tidak menerima? Tidak menolak ketiadaan. Tidak menolak ketiadaan itu berarti apa? Bisa tidak ada. Mahiyah itu sendiri bisa tidak ada. Wa ma'al wujud tak bahu. Tapi ketika mahiyah plus wujud tak bahu, maka menolak ketiadaan. Ketika mahiyah digabung dengan wujud, maka udah bisa dipastikan ada. Wali anna, kenapa? Wali anna, dan karena kita nakiluha, kita bisa membayangkan satu mahiyah wa nasyukku fi wujudiha, tapi kita meragukan wujudnya. Itu tadi, kamu membayangkan satu mahiyah tertentu, apapun itu, pohon, apapun kuda yang warnanya pink, kamu bayangkan, mahiyahnya kamu bayangkan, tapi wujudnya kamu ragukan. Bahkan kadang nggak ada wujudnya sama sekali. Itu bisa. Itu artinya wujud dengan mahiyah dua hal yang berbeda. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ini kalau itu wa ma'al wujud tak bahu. Wah, ini berarti wujud itu kekal. Berarti kita kekal. Enggak. Dari mana kata-kata kekal? Wujud tak bahu. Ya tak bal adam. Berarti menolak ketiadaan. Enggak, bukan gitu. Cara memahaminya bukan gitu. Ketika mahiyah itu bergabung bersama wujud, maka dia tidak bisa tidak wujud. Harus wujud. Mesti wujud gitu loh. Bukan nanti bisa jadi nggak wujud, ya bisa aja. Tapi yang jelas ketika ada mahiyah plus wujud, berarti dia mewujud. Tapi kalau hanya mahiyah saja, bisa mewujud, bisa makdum gitu loh. Nah itu maksud intinya itu aja. Nah ini, waqila lauzada laqoma bil makdum. Ini bantahannya. Dan kalian tahu siapa yang punya pendapat ini? Kila ini? Kalian tahu? Siapa coba? Hah? Enggak, bukan. Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Syuf. Ini bayangkan coba ya. Kita bermadzhab Asy'ari, tapi Imam Asy'ari sendiri disebutkan kaulnya menggunakan sigot tamrid qila. Hah? Enggak. Itu artinya apa coba? Itu artinya ahlus sunnah itu tidak taklid pada satu imam pun, tapi kita mengikuti manhaj, mengikuti ilmu. Kita tidak taklid pada akwal, tapi kita la nattabi al-akwal walakin nattabi al-manahij. Al-manhaj. Dan itu khususiat dari ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kamu tidak akan menemukan ada madhab selain ahlus sunnah wal jamaah yang berani mengkritik imamnya. Gak akan kamu temukan. Kalau madhab-madhab lain sudah menyebut qala hujjatul Islam wa syaikhul masyayikh al-imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, nggak bisa dikritik udah. Itu udah kata-katanya sudah muqaddas kal wahyil matlu, seperti wahyu yang dibaca. Nggak bisa. Tapi dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, mau itu Imam Asy'ari, mau itu Imam Ghazali, mau itu Imam Razi, mau itu Imam Taftazani, mau itu Syarif Jurjani,
Kalau memang bukan menyeleweng, kalau memang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka dibantah. Kita nggak sepakat. Imam Syafi'i ada berapa banyak qaulnya Imam Syafi'i yang tidak diikuti oleh ashab Syafi'i? Ada banyak. Inilah khususiyah dari Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak ta'assub pada satu imam. Lalu kenapa kita katakan saya bermadhab Asy'ari, saya bermadhab Syafi'i, saya bermadhab ini itu? Kenapa? Kita tetap menisbatkan madhab kita kepada beliau. Takarruman, karena kita menghormati beliau sebagai orang yang juhudnya, usaha beliau sebagai orang yang pertama kali mengkodifikasi ilmu ini. Susah, tidak main-main. Merumuskan satu ilmu yang asalnya tidak terumuskan, dirumuskan jadi satu, itu susahnya luar biasa. Luar biasa susahnya. Sebelum Imam Asy'ari itu madhab Ahlussunnah, nggak ada namanya. Islam gitu aja. Firqah-firqah yang lain, ada Mu'tazilah, ada Syiah, itu ada namanya. Selain Syiah, selain Mu'tazilah, Islam gitu aja, Islam secara umum. Kemudian ketika itu dikodifikasi, oke, yang Islam secara umum ini supaya orang-orang setelahnya bisa mempelajarinya, dibuatkan kaidahnya, rumusan-rumusannya, dan seterusnya, dan dalil-dalilnya, dan seterusnya. Jadilah satu kaidah yang kemudian itu kita nisbatkan kepada orang pertama yang mengkodifikasi manhaj tersebut, takarruman lahu, ta'ziman lahu, syukron lahu, dalam rangka kita berterima kasih kepada beliau, bukan karena kita mengikut buta qaul beliau, enggak, abadan, enggak semacam itu. Karena nyatanya qaul seorang imam pun bisa kita bantah, asal memang terbukti tidak konsisten dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak konsisten dengan dalil-dalil rasional, dalil akli dan nakli. Kenapa? Berarti dari situ juga bisa dipahami kalau misalnya ada orang yang sering menyelisih kita, atau mungkin sering berbuat bid'ah, atau mungkin sering berbuat sesat, tapi qaulnya dalam satu kondisi pas dengan manhaj kita bisa katakan itu juga benar. Ya jelas sekali, banget. Kita menolak Syekh Ibnu Taimiyah itu tidak semua qaulnya kita tolak. Ada banyak sekali qaul-qaul beliau yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu tidak kita tolak. Fair kita harus mengatakan demikian. Tidak boleh karena ketika kamu dengar ini Syekh Ibnu Taimiyah lo ngomong gini, alah Syekh Ibnu Taimiyah, itu bukan ciri khas seorang ahli ilmu. Seorang ahli ilmu itu melihat apa isi kata-katanya, apa isi qaulnya, dan apa argumennya, bukan siapa yang mengatakan. Tukang becak boleh mengatakan A, B, C, D, dan seterusnya, tapi kita nerima atau kita tolak, lihat argumennya. Kalau argumennya kuat, walaupun dia tukang becak, kita terima. Walaupun dia tukang jam, tukang reparasi jam, kan banyak orang yang walaupun saya dulu juga begitu, yang ngapain kita ngambil hadis dari tukang reparasi jam, itu nggak bener. Syekh Albani, itu nggak bener. Tukang reparasi jam itu pekerjaan beliau, emang kenapa? Kalau emang pendapatnya bener, ya kita terima. Takbir. Kalau pendapatnya keliru, which is banyak, Nggak paham. Literally lah. kalau memang pendapatnya keliru dan kelirunya itu memang sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah, maka kita katakan itu keliru. Jangan itu keliru karena dikatakan oleh ahli jam. Enggak. Kita katakan itu keliru bukan karena siapa yang mengatakan, tapi karena argumennya lemah. Argumennya tidak kuat, argumennya salah. Mafhum? Ini penting banget. Dan kamu akan melihat banyak qaul-qaul semacam ini bertebaran di kitab-kitabnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mengkritik sesama Ahlussunnah biasa. Nggak usah baper. Dikritik baper. Kalau dikritik introspeksi diri. Oh ya emang saya tolol, saya bodoh, ya sudah. Ya saya bodoh, saya salah, selesai. Tapi kalau emang menurut kamu benar, argumenmu benar, ya sudah. Berhujjah. Lakukan munadharah. Tentu saja sesuai dengan adabul bahthi wal munadharah. Allahu Akbar. Nah ini masuk pembahasan yang lumayan pelik nih. Qila lau zada laqama bil ma'tum. Ini penjelasannya agak panjang.
Udah berapa menit? 1,5 jam. Nggak kerasa. Oh iya, udah setengah 12. Ya sampai sini dulu, kita lanjutkan besok. Nanggung ini 2 baris. Oh ini panjang ini. 2 baris ini panjang. Kila lazat lauzata laqoma bil ma'dum. Terus di bantahannya kulna. Kalau ada kila itu, kalau imam-imam ini rumus di antara rumus kitabnya Imam Baydawi. Kalau ada kila berarti beliau menyebutkan pendapat khosem. Berarti ini Imam Asy'ari diposisikan sebagai khosem. Ya lawan diskusi. Lawan diskusi, bukan musuh ya. Lawan diskusi, khosem. Ketika beliau mengatakan kulna, itu berarti beliau menyebutkan pendapat kami. Saya, pendapat beliau. Kebetulan di sini memang beliau cocok dengan jumhur. Lana, ketika lana, itu berarti argumentasinya. Kila pendapat khosem, kulna pendapat kita, kaul beliau, pendapat beliau. Lana, itu apa? Argumennya. Ini panjang ini nanti. Apa? Kulna itu berarti pendapat saya. Pendapat saya yang belum ada argumen. Pendapat saya aja. Pendapat saya beda loh sama pendapat kamu. Lana, lah kita punya argumen nih. Apa argumennya? Begini dan seterusnya. Ya, argumen dari kulna. Ya dah, itu aja. Ampun nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli afdhalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala 'an dzikrihil ghafilun. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Dan